Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anissa Prihartini. Halo teman-teman pejuang SKB CPNS 2019. Gimana nih persiapan SKB-nya? Jadi sebelum sedikit cerita nih teman-teman, kalau kemarin itu pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 aku udah ikut tes SKB CPNS 2019, dan kali ini aku mau share ke teman-teman FR atau field report dari aku mengenai soal-soal SKB yang aku dapatkan pada saat tes kemarin. Nah, sebelum kita mulai nih teman-teman, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, ayo dukung aku dengan cara subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga channel ini bisa bermanfaat dan dapat membantu teman-teman yang akan menghadapi tes SKB CPNS. Nanti aku bakal share terus mengenai soal-soal SKB yang aku dapatkan dan juga teman-teman aku yang lain dapatkan pada saat tes kemarin. Oke, sudah ya. Oke, kita mulai aja pembahasan soal-soalnya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk soal integral trigonometri yang aku dapatkan pada saat tes SKB kemarin. Ya, soal persisnya itu aku lupa ya teman-teman. Soal persisnya bagaimana itu aku jelas lupa, tapi tipe-tipe atau bentuk-bentuk soalnya itu seperti ini, dan rumus-rumus yang aku gunakan kemarin untuk menjawab soal integral trigonometri itu adalah rumus-rumus yang akan aku munculkan nanti. Ya, ini contoh soal yang pertama. Hasil dari integral sin 3x cos 2x dx. Nah, untuk menjawab soal ini teman-teman, rumus yang harus kita ingat adalah rumus ini nih. 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Nah, kalau kita butuhnya cuman sin alfa cos beta aja, itu sama dengan setengah dari ini. Ya, setengah dari ini. Nah, di soal kan ini bentuknya bentuk yang kedua nih, teman-teman. Sin alfa cos beta. Nah, 3x ini alfanya dan 2x ini adalah beta. Sehingga yang di soal ini, bentuk integral ini kita ubah dulu menjadi bentuk ini, setengah dari ini. Oke, kita jawab di sini ya teman-teman. Oke, ini kita tulis dulu soalnya, 3x cos 2x dx. Nah, bentuk ini kita ubah menjadi setengah dari sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Nah, setengahnya bisa kita tulis di depan, setengah dari integral sin alfanya 3x, betanya 2x. Berarti kalau ditambahkan 5x ya teman-teman, 5x, lalu ditambah sin alfa dikurang beta, 3x dikurang 2x berarti x. Udah. Nah, bentuk ini udah bisa kita integralkan, ya, setengahnya tetap. Nah, sin 5x kalau diintegralkan berarti 1/5. Integral sin itu negatif cos 5x ditambah integral sin berarti negatif cos x, udah ditambah c. Nah, selanjutnya kita kalikan setengahnya ke dalam, setengah dikali 1/5 berarti 1/10 dikali negatif cos berarti negatif 1/10 cos 5x. Lalu dikurang setengah dikali cos berarti setengah cos x ditambah c. Udah, jadi jawabannya nih dari soal pertama adalah yang B teman-teman. Nah, bentuk soal kedua yang seingat aku dapat kemarin itu ada bentuk akar-akarnya, dan rumus yang aku gunakan kemarin itu adalah rumus cos 2 alfa seperti ini. Nah, jadi aku coba bikin ulang lagi soalnya. Integral dari akar 1 dikurang cos 2x dx adalah, nah, yang di dalam tanda akar ini teman-teman kita ubah dulu menjadi ini nih. Ya, jadi cos 2A itu kan sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Kalau 1 dikurang cos 2A itu sama dengan 2 sin kuadrat A. Nah, ini kan sama bentuknya nih teman-teman. Nah, jadi yang dalam tanda akar ini kita ubah menjadi 2 sin kuadrat X. Gitu. Kita tulis dulu aja soalnya akar dari 1 dikurang
cos 2x dx ini sama dengan integral dari 2 sin kuadrat 2 sin kuadrat x. Nah, akar dari 2 sin kuadrat x dx. Gitu. Nah, setelah ini kan masih ada kuadrat ya, teman-teman. Nah, kuadratnya ini bisa kita akarkan karena di luarnya ada tanda akar. Sehingga kita peroleh nih integral dari akar 2 kali sin kuadrat x itu adalah akar 2 itu tetap akar 2. Sin kuadrat itu akarnya sin x. Ya, berarti akar 2 dikali sin x dx. Nah, sampai sini ini udah bisa kita integralkan, teman-teman. Nah, baru kita integralkan. Ini akar 2-nya tetap. Nah, integral dari sin itu negatif cos, ya, negatifnya kita tulis depan, cos x ditambah c. Udah, jadi jawabannya negatif akar 2 cos x ditambah c. Yang D ya, teman-teman. Gitu. Nah, ini soal yang ketiga. Ini tipe soalnya sama dengan soal yang pertama tadi, hanya saja ini dikasih batasnya. Jadi nanti teman-teman tinggal memasukkan batasnya untuk mendapatkan nilai dari integral ini. Ya, ini kita tulis dulu di sini, integral dari 0 sampai pi per 6, 4 sin 7x dikali cos 3x dx. Nah, ini tetap kita gunakan rumus ini, teman-teman. 2 sin alfa cos beta. Tapi dalam soal kita ini nih, yang ada kan 4 sin, ini alfanya dan ini beta. Jadi yang soal adalah 4 sin alfa cos beta. Ya, sedangkan yang di rumus adanya cuma 2 sin alfa cos beta. Nah, jadi ini yang di soal ini kita ubah menjadi 2 kali dari ini ya, teman-teman. Nah, karena dia 4 nih. Ya, itu artinya yang di soal ini sama dengan 2 kali dari sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Gitu. Jadi ini kita ubah dulu, integral dari 0 sampai pi per 6, 2 kali sin, nah alfa tambah betanya 7x ditambah 3x itu 10x, ditambah sin, alfa kurang beta 7 dikurang 3 berarti 4x. Nah, udah ini tinggal kita integralkan ya. Kita integralkan, 2-nya kita bawa aja ke depan. Integral dari sin 10x berarti negatif 1 per 10 cos 10x ya, teman-teman. Lalu ditambah integral sin 4x berarti negatif 1/4 cos 4x. Nah, udah ini kita tinggal masukkan batasnya dari 0 sampai pi per 6. Ini boleh kita kalikan dulu ya, teman-teman, 2-nya ke dalam. Ini bisa kita bagi. 10 dibagi 2 dapat 5. Ini dibagi 4. 4 dibagi 2 dapat 2. Jadi, ini jadinya negatif 1/5 cos 10x dan negatif 1/2 cos 4x. Nah, kita tinggal ganti batasnya sehingga diperoleh negatif 1/5 cos 10x. 10x berarti 10 dikali pi per 6. Pi per 6 dikurang setengah cos 4x berarti 4 dikali pi per 6 dikurang 1/10 cos 10x, 10 dikali 0, 10 dikali 0, lalu dikurang setengah cos 4x, 4 dikali 0. Oke, lalu ini selanjutnya ini 1/5. Ini bisa kita bagi lagi ya, teman-teman. 10 dibagi 6, ini 5, ini 3 ya, 5 pi per 3. Cos 5 pi per 3 itu sama dengan cos 300 ya, teman-teman. Cos 300. Kalau aku lebih suka menggantinya ke dalam bentuk
degree derajat seperti ini ya teman-teman, dibanding bentuk radian seperti ini. Karena menurut aku lebih gampang aja ya bentuk angka seperti ini. Ya kalau teman-teman terserah ya lebih enaknya yang mana. Ini setengah cos. Nah ini juga bisa kita tewaskan. Ini 2 pi per 3. 2 pi per 3 berarti sama dengan cos 120. Nah lalu ini dikurang min 1 per 10 cos 0 min 1 per 10 cos 0 dikurang 1 per 2 cos 0. Nah ini kita tinggal selesaikan. Negatif 1 per 5 dikali cos 300 ini di kuadran keempat ya, kuadran keempat nilai cos itu positif. Nah cos 300 itu sama dengan cos 60 ya teman-teman. Nah positif cos 60 itu setengah, berarti positif setengah dikurang setengah, ini cos 120 di kuadran kedua nilai cos itu negatif sama dengan cos 60, berarti setengah, negatif setengah dikurang ini cos 0 itu 1 ya, berarti 1 per 10 dikali 1 dikurang setengah dikali 1. Nah oke, sepertinya aku keliru ya teman-teman di sini. Ini kok jadi 1 per 10 ya, harusnya ini kan 1 per 5 ya, 1 per 5 karena tadi kan udah kita tewas ya teman-teman. Nah ini 1 per 5, sorry ya. Lalu kita tinggal kalikan negatif setengah dikali negatif 1/5 dikali setengah berarti negatif 1 per 10. Ini negatif kali negatif positif 1/4. Lalu ini negatif 1/5, ini langsung kita kalikan ke depan berarti positif 1 per 5. Nah ini negatif setengah ya, dikalikan dengan min yang di luar berarti positif setengah. Nah ini sama dengan, ini kita tinggal samakan penyebutnya, kita jadikan penyebutnya 20 ya. Ini sehingga negatif 1 per 10 ini jadinya negatif 2 per 20. Ini 1/4 jadinya 5 per 20. Ini 5 berarti tambah 4 per 20. Ini setengah berarti 10 per 20. Nah, sekarang kita peroleh min 2 ditambah 5, 3 ditambah 4, 7 ditambah 10 berarti 17 per 20. Udah, jadi jawabannya 17 per 20 yang E, teman-teman. Nah, sekarang soal yang keempat. Ini bentuk perpangkatan nih, teman-teman. Integral dari cos pangkat 3x dx. Nah, rumus yang kita gunakan nanti untuk menjawab soal ini ada dua. Rumus yang pertama, rumus identitas, ya teman-teman, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Jadi kalau cos kuadrat x saja itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat. Lalu rumus yang kedua ini rumus cepat, dan aku lebih suka pakai rumus yang ini daripada kita gunakan rumus integral substitusi ya teman-teman. Jadi integral dari sin pangkat mx kali cos x dx itu sama dengan 1 per pangkatnya kita jumlahkan lalu dikali dengan sin pangkatnya kita jumlahkan dengan 1 gitu ya. Nah kita cobakan di soal yang ini. Integral dari cos pangkat 3x dx. Nah, ini kita ubah dulu teman-teman menjadi, kita pecah dia, cos pangkat 3x ini kita pecah menjadi cos kuadrat x dikali cos x. Nah, dx ya sama aja kan dengan cos pangkat 3x dx. Nah, setelah itu yang cos kuadrat x ini kita ubah menjadi ini nih, 1 dikurang sin kuadrat x. Jadi integral 1 dikurang sin kuadrat x. Nah, dikali cos x dx. Nah, selanjutnya kita kalikan nih cos x-nya ke dalam sehingga kita peroleh cos x dikurang sin
kuadrat X cos X dx. Nah, setelah ini udah bisa kita integralkan. Nah, kita integralkan cos X, integral dari cos itu sin X, ya. Lalu integral ini dikurang sin kuadrat X dikali cos X. Kita gunakan rumus ini nih teman-teman. Sin pangkat MX cos X dx itu sama dengan 1 per pangkatnya kita tambah 1 dikali sin pangkatnya ditambah 1 lagi X tambah C. Ya, jadi ini bisa kita ubah menjadi 1 per pangkatnya pangkat 2, kita tambah 1, 2 tambah 1, dikali sin pangkatnya kita tambah lagi, 2 ditambah 1, X ditambah C. Udah, sehingga kita peroleh nih sin X dikurang ini 1 per 3, sin pangkat 3, X ditambah C. Gitu. Nah, jadi jawabannya nih teman-teman di optionnya adalah yang A. Soal yang kelima, ini integral dari X pangkat 2 dikali cos X dx. Nah, ini adalah bentuk dari integral parsial ya teman-teman. Parsial. Cuman aku lebih suka mencari integral ini menggunakan cara praktisnya. Jadi, ini akan aku bikinkan sebuah tabel seperti ini. Nah, yang sebelah sini kita turunkan. Nah, lalu yang di sebelah sini kita integralkan, teman-teman. Nah, sehingga yang kita turunkan di sini adalah fungsi X kuadrat dan yang kita integralkan adalah fungsi cos X. Ingat ya teman-teman, yang fungsi yang diturunkan itu adalah syaratnya dia kalau diturunkan terus ya sampai turunan ke N, dia hasilnya nanti akan 0 gitu ya. Nah, ini kan X kuadrat kalau kita turunkan jadinya 2X ya. 2X ini kalau kita turunkan lagi jadinya 2. Lalu 2 kalau kita turunkan lagi kan 0. Ya, nah itu maksudnya tadi fungsi yang kita turunkan itu adalah fungsi yang jika diturunkan sampai turunan ke N, hasilnya akan 0 gitu. Nah, sebaliknya ini yang satunya lagi kita integralkan. Jadi cos X kalau kita integralkan jadinya sin X. Kalau integralkan lagi berarti negatif cos X. Kita integralkan lagi berarti negatif sin X. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita tinggal kalikan nih teman-teman. Kalikan dari X kuadrat ini kita kalikan ke sin X. 2X dikalikan ke negatif cos X. Lalu 2 dikalikan ke negatif sin X. Nah, ini tandanya di sini adalah positif. Tandanya selang-seling teman-teman. Ini negatif dan ini positif. Udah, sehingga nih kita peroleh integral dari X kuadrat cos X dx sama dengan X kuadrat dikali sin X, X kuadrat dikali sin X. Ini positif ya teman-teman tandanya tadi. Lalu ini dikurang 2X dikali negatif cos X, negatif cos X. Nah, lalu ditambah, tandanya tambah 2 dikali negatif sin X. Nah, udah ditambah C. Nah, kita tinggal kalikan ini X kuadrat dikali sin X, X kuadrat sin X, lalu ini negatif kali negatif, positif 2X cos X, lalu ini positif kali negatif, negatif 2 sin X ditambah C. Udah, jadi jawabannya ini nih. Ya, di optionnya adalah yang C. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Ini adalah bentuk-bentuk soal integral trigonometri yang aku dapatkan kemarin pada saat ujian SKB. Ya, ini bukan soalnya, tapi kira-kira soalnya seperti ini dan rumus-rumus yang aku gunakan kemarin itu adalah rumus-rumus yang udah kita gunakan tadi untuk menjawab soal ini. Ya,
Jadi nanti di video selanjutnya insya Allah aku akan bahas lagi mengenai integral tentang luas daerah menggunakan integral. Oke, untuk kali ini videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk tes SKB Formasi Guru Matematika. Semoga tes SKB-nya lancar dan keinginan teman-teman untuk bisa lulus tes CPNS tahun ini itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.